Dalam berbagai agama ditemukan ajaran tentang neraka. Dalam pandangan Kristen sendiri, istilah neraka sama sekali bukan hal yang asing. Kebanyakan dari kita orang Kristen pasti sudah sering membacanya di Alkitab, mendengarnya dari khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran di gereja. Satu hal yang pasti adalah bahwa neraka itu menurut pandangan Kristen sungguh nyata dan bukan hanya sebuah khayalan belaka. Neraka itu nyata bukan karena kesaksian orang yang pernah ke neraka ataupun penglihatan orang tentang neraka, tetapi karena Alkitab sendiri yang mengatakannya. Alkitab, terutama Perjanjian Baru, berulang kali menyebut tentang adanya neraka, terutama dalam pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Hal ini membuktikan bahwa ajaran tentang neraka merupakan hal yang sangat penting dalam pandangan Kristen. Fakta-fakta apa sajakah yang harus kita ketahui seputar neraka menurut pandangan Kristen? Saat ini saya akan membahas 10 fakta penting tentang neraka menurut pandangan Kristen, sebagaimana dicatat di Alkitab ataupun dalam tradisi Yahudi. Hal ini diharapkan bisa menambah wawasan kita seputar neraka dari sudut pandang Kristen. Berikut uraiannya. Yang pertama, konsep neraka di Perjanjian Lama berasal dari istilah lembah Hinnom. Fakta pertama tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah konsep neraka di Alkitab Perjanjian Lama berasal dari istilah lembah Hinnom. Di Perjanjian Lama, konsep tentang neraka masih samar-samar. Namun orang Yahudi sudah punya semacam keyakinan bahwa akan ada pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan-perbuatan manusia di bumi ini. Konsep ini terdapat dalam istilah Gehinnom atau lembah Hinnom, sebuah tempat di dekat Yerusalem di mana orang Kanaan mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa Molok, yang kemudian ditiru oleh orang Israel yang membuat Tuhan murka. Yeremia 7 ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Kemudian lembah Hinnom atau Gehinnom menjadi tempat pembunuhan dan penghukuman Tuhan. Yeremia 7 ayat 32. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa orang tidak akan mengatakan lagi Tofet atau lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Orang akan menguburkan mayat di Tofet karena kekurangan tempat. Istilah Tofet berasal dari bahasa Aram yang berarti tempat berapi. Yang kedua, konsep neraka belum terlalu jelas di Perjanjian Lama sekalipun sudah ada ayatnya. Fakta kedua tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah bahwa konsep neraka belum terlalu jelas di Alkitab Perjanjian Lama sekalipun sudah ada ayatnya. Sekalipun ayat di atas menyebut bahwa akan ada penghukuman atau penguburan mayat di lembah Ben Hinnom, namun orang Yahudi tidak melihat hal itu sebagai neraka atau penghukuman kekal. Namun demikian, ada juga ayat di Perjanjian Lama yang mengacu pada hukuman kekal atau neraka. Yesaya 66 ayat 24. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ulat-ulat yang tidak akan mati dan api yang tak kunjung padam tentu menunjuk pada penghukuman kekal atau neraka. Sebab api yang tak kunjung padam tidak akan kita temukan dalam penghukuman di dunia ini. Jadi penghukuman seperti itu pasti ada pada zaman yang akan datang, yakni penghukuman neraka. Sekalipun demikian, orang Yahudi belum menjadikan hal ini sebagai doktrin tentang penghukuman kekal di neraka.
Bagaimanapun juga pada zaman Perjanjian Lama, ayat ini belum begitu dikenal sebagai ayat tentang hukuman neraka. Yang ketiga, konsep neraka baru jelas pada zaman intertestamental. Fakta ketiga tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah bahwa konsep neraka baru jelas pada zaman intertestamental. Pada zaman intertestamental atau zaman antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, doktrin tentang neraka bagi orang Yahudi semakin jelas. Menurut keyakinan orang Yahudi pada zaman tersebut, Gehinom adalah lembah tempat hukuman kekal bagi orang-orang berdosa. Hal ini misalnya terdapat dalam kitab-kitab apokrifa, kitab-kitab yang tidak termasuk dalam Alkitab orang Kristen, seperti kitab Yudit dan Psalm of Solomon. Dalam Targum atau ulasan Perjanjian Lama dalam bahasa Aram, ayat terakhir dari kitab Yesaya, yakni Yesaya 66 ayat 24, yang telah dikutip di atas tadi, ditafsirkan sebagai neraka atau penghukuman kekal. Dengan demikian, konsep orang Yahudi tentang neraka sudah mendapat bentuk yang pasti. Neraka mereka pahami sebagai tempat penghukuman kekal bagi orang-orang yang memberontak atau tidak percaya kepada Tuhan. Yang keempat, konsep neraka yang paling jelas ada di Perjanjian Baru. Fakta keempat tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah bahwa konsep neraka yang paling jelas baru ada di Perjanjian Baru. Konsep orang Yahudi di Perjanjian Lama dan di zaman intertestamental tentang hukuman kekal di neraka semakin jelas lagi pada zaman Perjanjian Baru. Tuhan Yesus dan para rasulnya seringkali berbicara tentang neraka sebagai hukuman kekal bagi orang berdosa. Kitab Ibrani Gehinom ditransliterasi ke dalam bahasa Yunani menjadi Gena atau Gehenna. Dan istilah Gehenna di Perjanjian Baru dipahami sebagai neraka atau tempat hukuman kekal bagi orang yang tidak percaya atau orang berdosa. Tafsiran para rabi Yahudi dalam Targum atas Yesaya 66 ayat 24 seperti telah tadi kita dengar, ternyata sesuai dengan konsep Perjanjian Baru. Dengan jelas ayat tersebut dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ayat tersebut memang berbicara tentang neraka. Markus 9 ayat 47-48. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kata neraka atau Gehenna dalam ayat yang tadi kita dengar berasal dari kata Gehinom atau lembah Hinom, tetapi dengan makna penghukuman kekal. Yang kelima, neraka adalah hukuman yang paling menyakitkan. Fakta kelima tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah bahwa neraka merupakan hukuman yang paling menyakitkan. Di Perjanjian Baru, istilah-istilah yang dipakai untuk neraka ada bermacam-macam. Misalnya dapur api, tempat ratapan, dan ketakan gigi. Menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan, api yang tak terpadamkan, lautan api dan belerang, dan sebagainya. Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Markus 9 ayat 43. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kutung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya,
dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hal ini semua menggambarkan betapa neraka sangat menyakitkan dan menyengsarakan. Neraka adalah hukuman yang paling berat dari segala hukuman yang pernah dijalani manusia di bumi. Bukan saja karena intensitasnya, tetapi juga karena lamanya hukuman tersebut, yakni selama-lamanya atau kekal. Jadi beratnya hukuman itu tidak terbatas dan lamanya pun tidak terbatas. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan dengan sangat tepat atas hukuman di neraka tersebut. Yang keenam, neraka sebenarnya diciptakan untuk iblis. Fakta keenam tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah bahwa neraka sebenarnya diciptakan untuk iblis. Alkitab mengatakan bahwa neraka pada dasarnya tersedia bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikat iblis adalah para pengikutnya, yakni setan-setan ataupun roh-roh jahat. Jadi penciptaan neraka sebenarnya bukan ditujukan bagi manusia, tetapi demi iblis dan pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan hal tersebut dalam Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Iblis adalah musuh utama Allah dan umatnya. Dialah yang membuat manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dialah dibalik segala kerusakan dan kekacauan yang ada di dunia ini. Dia juga yang selalu menggoda manusia untuk memberontak kepada Allah dan berbuat dosa. Dengan segala karya iblis tersebut, maka sangat layak bila ia dan para pengikutnya diganjar dengan hukuman kekal di neraka. Yang ketujuh, neraka juga tersedia bagi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Fakta ketujuh tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah bahwa neraka juga tersedia bagi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Namun sekalipun neraka awalnya diciptakan untuk iblis dan para pengikutnya, manusia juga akan masuk ke sana. Mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam dosa, yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan, akan ambil bagian di dalam neraka tersebut. Ketika orang yang tidak percaya diadili, maka mereka akan dihukum di dalam neraka selamanya. Mereka akan menyusul iblis ke neraka. Sebelumnya iblis dan para malaikatnya, termasuk antikris, telah ditempatkan di sana. Wahyu 20 ayat 10. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wahyu 20 ayat 15. Inilah penglihatan tentang neraka yang diberikan Tuhan Yesus kepada salah satu rasulnya, Yohanes. Dengan demikian ajaran-ajaran Tuhan Yesus dan para rasulnya, bahkan ajaran perjanjian lama dan konsep orang Yahudi tentang neraka di zaman intertestamental dinyatakan benar adanya. Kedelapan, neraka baru dialami setelah kebangkitan. Fakta kedelapan tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah bahwa neraka baru akan dialami setelah kebangkitan dari kematian. Ketika manusia yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mati, dia tidak langsung dibawa ke neraka. Ia baru ada di neraka setelah dibangkitkan dari kematian dan diadili. Jika orang benar meninggal, kita sering berkata bahwa dia sudah berada di surga. Sebenarnya tidak demikian. Surga baru dialami setelah ada kebangkitan dan penghakiman. Sekalipun sudah ada kepastiannya, ia akan masuk ke surga. Demikian juga dengan neraka. Jika ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang meninggal, dia tidak langsung masuk ke neraka. Dia harus dibangkitkan terlebih dahulu dan dihakimi.
Jadi ada semacam tempat peristirahatan sementara bagi orang mati yang tidak percaya di antara bumi dengan neraka, yang biasa disebut orang Yahudi sebagai Sheol atau dunia orang mati, yang di dalam bahasa Yunani disebut Hades. Wahyu 20 ayat 13, maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi jelas orang mati yang tidak percaya akan dibangkitkan dari kematian atau Sheol atau Hades, dihakimi, dibuktikan tidak benar, barulah dia dimasukkan ke neraka. Yang kesembilan, neraka bukanlah kematian jasmani, tetapi kematian rohani. Fakta kesembilan tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah bahwa neraka bukanlah kematian jasmani, tetapi kematian rohani. Neraka adalah lambang kematian rohani, terpisah dari Allah selamanya. Jadi neraka bukanlah kematian jasmani, sebab orang-orang tidak akan mengalami kematian jasmani di dalam neraka, sekalipun mereka disiksa terus-menerus. Namun karena neraka dan orang-orang yang diam di dalamnya terpisah dari Allah selamanya, maka layaklah itu disebut sebagai kematian, yakni kematian kedua. Kematian pertama adalah kematian jasmani di dunia, dan neraka adalah kematian rohani, kematian kedua. Wahyu 20 ayat 6, lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ada pendapat yang mengatakan bahwa neraka itu sesungguhnya tidak ada. Mereka berpendapat bahwa orang yang tidak percaya tidak disiksa di neraka, melainkan tidak dibangkitkan dari kematian, atau mereka akan mati selamanya. Dengan demikian mereka telah menerima upah atas dosa mereka, yakni kematian kekal. Pandangan seperti ini misalnya terdapat dalam ajaran saksi Yehova. Namun hal ini tidak sesuai dengan kesaksian di Alkitab. Neraka bukan kematian jasmani, tetapi kematian rohani. Kesepuluh, neraka adalah bukti keadilan Tuhan. Fakta terakhir tentang neraka menurut pandangan Kristen adalah bahwa neraka merupakan bukti keadilan Tuhan. Di zaman modern ini banyak orang berpandangan bahwa neraka itu tidak sesuai dengan sifat Tuhan yang Maha Kasih. Karena itu mereka berpendapat bahwa neraka itu sesungguhnya tidak ada. Namun jelas hal ini tidak mendapat dukungan Alkitab. Pandangan seperti ini yang banyaknya dikemukakan oleh teolog-teolog liberal tidak mempertimbangkan keadilan Tuhan. Tuhan memang Maha Kasih, tetapi Dia juga Maha Adil. Sebab upah dosa ialah maut. Siapa yang berdosa, ia akan mengalami maut atau kematian secara rohani. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada dasarnya semua manusia telah berdosa, seperti dikatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena itu hukuman kekal sudah seharusnya menjadi upahnya. Tetapi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mengampuni dosa kita akan dilepaskan dari hukuman neraka dan masuk ke dalam kehidupan kekal atau surga. Jika tidak ada hukuman neraka, justru keadilan Tuhan menjadi dipertanyakan, sebab Ia tidak menghukum orang yang berdosa. Dengan adanya neraka, maka Tuhan terbukti sebagai hakim yang adil, yang menghukum orang sesuai dengan iman dan perbuatan mereka di dunia. Kengerian neraka memang berada di luar jangkauan pikiran kita, tetapi itulah yang dikatakan Alkitab. Kita tidak bisa mengabaikannya atau membuat penafsiran yang sesuai dengan pandangan manusia modern. Itulah 10 fakta tentang neraka menurut pandangan Kristen sebagaimana yang ditulis di Alkitab dan tradisi Yahudi.